Setelah laporan, situasi telah kondusif diterima Kapolrestabes Medan. Pasukan ditarik kembali ke markas Brimob. Penjemputan Cagup dan Cawagup akan melaksanakan kampanye terbuka di lapangan Merdeka Medan, dan FAM VIP Polrestabes Medan menginstruksikan mengutamakan keselamatan Cagup dan Cawagup menuju lokasi kampanye, dan bila ada gangguan dalam perjalanan, mengutamakan keselamatan paslon. Pengawalan lebih konsentrasi terhadap kelancaran lalu lintas dan menurunkan personil Sabara dan Satlintas. Pada saat kampanye terbuka sedang berjalan, penyusup beraksi dengan sigap PAM melakukan perlindungan terhadap Cagup dan Cawag. Pengamanan di TPS, pengamanan dari personil polisi selalu berada di lokasi TPS. Selama pemberian hak pilih oleh masyarakat, patroli juga dilakukan di sekitaran lokasi TPS. Dalam simulasi ini, ada skenario masyarakat yang datang terlambat setelah batas waktu pemberian suara. Terjadi protes saksi dan masyarakat saat perhitungan suara. Situasi sempat memanas, personil PAM di TPS melapor ke Posko PAM Mantap Praja 2018. Posko pun mengirim bantuan personil ke lokasi TPS. Dalam pengamanan kotak suara ditempatkan 2 orang personil. Tiba-tiba dalam perjalanan mobil yang membawa kotak suara dihentikan oleh sebuah mobil yang berisi 4 orang dan berhasil membawa kabur kotak suara. PAM kotak suara melapor. Dengan cepat, unit Raimas, Sat Sabara, dan mobil patroli lintas melakukan pengejaran. Mobil patroli berhasil menghentikan mobil pencuri. Salah satu lembaga survei merilis hasil perhitungan cepat, membuat pendukung salah satu paslon melakukan penyanderaan kepada Ketua KPU. Situasi ini dilaporkan pengawal Ketua KPU pada Kaops Polrestabes. Menindaklanjuti laporan, Kaops Polrestabes memerintahkan untuk berkoordinasi dengan Dansat Brimob dalam upaya pembebasan Sandra. Kapolrestabes Medan meminta kepada Dansat Brimob menurunkan tim sniper One Terror. Info dari intelijen, pelaku penyandera terdiri dari 4 orang dan memiliki 2 laras panjang juga 2 laras pendek. Segera dilakukan pengepungan, juga negosiasi dengan penyandera. Kawanan penyandera meminta pembatalan hasil pemilu dan melakukan pemilihan ulang, serta tuntutan uang senilai 50 miliar dan sebuah helikopter. Permintaan penjuli uang sebesar 50 miliar telah disiapkan, sedangkan tim sniper dan Pamtut Pamlur telah melakukan pengepungan. Satu penculik berhasil dilumpuhkan dengan tembakan oleh sniper. Temannya yang berusaha kabur dengan melakukan perlawanan. Terjadi perlawanan sengit dilakukan oleh para penculik lainnya dan akhirnya dapat dilumpuhkan. Hasilnya Ketua KPU dapat diselamatkan. Pada saat penggeledahan TKP, ditemukan 2 bungkus yang diduga berisi bom. Tim unit One Terror meminta kepada Dansat Brimob untuk mengirimkan tim J-Bom. Sterilisasi dan mengevakuasi bom dengan teknik rigging berhasil mengeluarkan bom dari gedung. Ternyata bom yang ditemukan adalah bom waktu. Harus segera mencari lokasi yang aman karena bom segera meledak. Pengamanan di kantor KPU diperkirakan akan terjadi anarki. Perkiraan akan terjadi anarki dilakukan masa salah satu paslon karena hasil pemilihan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Permintaan Polrestabes Medan 1 SSK dari personel TNI untuk di BKO-kan ke Polrestabes Medan. 1 SST TNI Angkatan Darat, 1 SST TNI Angkatan Laut, 1 SST TNI Angkatan Udara. Personil TNI akan PAM di objek vital, Bandara Kuala Namu Internasional, Pelabuhan Belawan, kantor DPRD Sumatera Utara, mal yang diprioritaskan. Sementara pengamanan di Taman Budaya sudah disiagakan 1 kompi Dalmas, 1 kompi PHH Brimob, 1 kompi Sabara anti anarki, 1 tim anti teror, 1 tim anti sniper, 1 tim J-Bom, 1 tim kompi dalam melakukan dukungan mendorong agar massa menjauh dari area KPU. Tembakan peringatan pun dilakukan, namun massa tetap semakin beringas sehingga dilakukan penembakan gas air mata untuk memaksa massa terdorong mundur ke arah Jalan Sutomo. Menjauh dari kantor KPU, massa tetap melakukan aksi anarki terhadap petugas dengan melakukan pelemparan dan pembakaran ban. Polisi melakukan penangkapan para pelaku anarki dan provokator. Kelompok massa yang cukup besar telah terurai menjadi kelompok-kelompok kecil.
perusakan fasilitas umum, menjarah toko yang dilalui. Massa yang cukup besar telah terurai menjadi kelompok-kelompok kecil. Kapolrestabes Medan meminta bantuan kepada Kapolda Sumut untuk memasukkan personel anti anarki, dan Sat Brimob menurunkan personil anti anarki turun ke Jalan Sisingamaraja yang sedang terjadi penjarahan oleh massa. Saat penyisiran sepanjang Jalan Sisingamaraja dan Jalan Juanda, di persimpangan Jalan Juanda menemukan mobil pick-up yang mencurigakan. Raden Gegana pun menurunkan tim anti anarki ke TKP. Didapat mobil pick-up tersebut adalah hasil bajakan yang dilakukan oleh 4 penjahat bersenjata tajam dan kelewang. Satuan anti anarki melanjutkan ke Yuki Simpang Raya. Di sana masih terjadi penjarahan. Formasi penghadangan massa dan tembakan selvo 3 kali pun harus dilakukan. Untuk memperingatkan massa yang masih anarki juga melakukan penjarahan. Massa masih tetap anarki. Kasub dan anti anarki memerintahkan untuk mencerai-berai massa menjadi kelompok massa kecil. Menemukan 2 orang yang membawa barang elektronik hasil jarahan. Saat diamankan 2 orang pelaku, penjara melakukan perlawanan. Setelah laporan situasi telah kondusif diterima Kapolrestabes Medan, pasukan ditarik kembali ke markas Brimob.